Teman-teman, sebelum mengerjakan tugas fisika, kita diskusikan teks biografi ini dulu ya. Boleh, Andi. Barangkali aja kejeniusannya George di bidang ilmu fisika, kimia, dan matematika bisa menginspirasi kita untuk menjadi seperti dia. Iya betul, kalau dibaca sih, teks ini menceritakan George sejak masa kecil, sekolah, kuliah, sampai bekerja. Berarti kisahnya diurutkan secara kronologis. Nah, itu ada hubungannya dengan struktur teks biografi tersebut, Harry. Berarti, struktur teks biografi seperti apa ya? Teman-teman, dialog Andi dan kawan-kawannya memperbincangkan struktur teks biografi. Apa saja struktur teks biografi tersebut? Mari kita identifikasi. Teks biografi termasuk ke dalam teks narasi. Oleh karena itu, struktur teks biografi juga sama dengan teks cerita ulang lainnya seperti cerpen. Adapun struktur teks biografi adalah sebagai berikut. Pertama, orientasi atau setting. Bagian ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan hal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kedua, kejadian penting, important event, atau record of events. Bagian ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Dalam bagian ini, dapat juga disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Ketiga, reorientasi. Bagian ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Berikut ini contoh struktur teks biografi Septinus George, sang jenius dari Papua. Pola penyajian teks biografi adalah bentuk penyajian teks biografi yang berdasarkan hal tertentu. Ada 4 jenis pola penyajian teks biografi, yaitu sebagai berikut. Pertama, pola berdasarkan alur cerita. Kisah tokoh dijelaskan dengan rangkaian-rangkaian peristiwa atau alur cerita. Alur ada 3 jenis, yaitu alur maju atau progresif, alur mundur atau regresif, dan alur campuran atau variatif. Alur progresif adalah rangkaian peristiwa yang mengisahkan tokoh mulai dari masa lalu atau masa kecil sampai masa sekarang atau masa dewasa atau masa tua. Bahkan ada yang sampai akhir hayat. Alur regresif adalah rangkaian peristiwa dari masa sekarang ke masa lalu. Sementara itu, alur variatif adalah alur campuran. Kedua, pola berdasarkan sudut pandang penceritaan. Sudut pandang penceritaan adalah cara penulis teks biografi menyajikan kisah. Sudut pandang penceritaan terdiri dari 2 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dengan menggunakan tokoh dengan kata ganti orang pertama, seperti aku atau saya. Sementara itu, sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti dia, mereka, atau nama tokoh. Ketiga, pola berdasarkan gaya penulisan. Penyajian teks biografi berdasarkan gaya penulisan adalah penulis membuat kisah dengan gaya tertentu, misalnya gaya penulisan deskriptif naratif, gaya penulisan dialog, atau kombinasi keduanya. Keempat, pola berdasarkan fokus penceritaan. Penceritaan tokoh di dalam teks biografi dapat disajikan dengan fokus tertentu dari sang tokoh, misalnya kesuksesan karir atau perjuangan hidup tokoh. Berikut perbandingan pola penyajian teks biografi Septinus George, sang jenius dari Papua, dengan teks biografi komikus Indonesia yang mendunia, Ardian Syaf. Pola penyajian teks biografi Septinus George, sang jenius dari Papua. Alur progresif.
Cerita diawali dengan pengenalan tokoh George, seorang peraih Nobel bidang fisika, tempat dan tanggal kelahirannya, serta riwayat sejak kecil yang selalu berpindah-pindah. Saat SD dan SMP, sering tidak masuk sekolah karena jarak rumah dengan sekolah 10 km. Setelah itu, masuk SMUN 3 Buper Jayapura, sekolah unggulan milik pemerintah. Kisah dilanjutkan dengan prestasi George memenangkan Olimpiade Kimia tingkat daerah tahun 2001 dan peringkat ke-8 Lomba Matematika Kuantum di India tahun 2003. Dan akhirnya mendapat penghargaan Nobel untuk bidang fisika. George melanjutkan studi di Freedom Institute dengan beasiswa. Sebelumnya dia belajar bahasa Inggris setahun di Cleveland, Amerika Serikat. Dia lulus kuliah tahun 2009. Kini, George bekerja di perusahaan internasional yang bergerak di bidang migas sembari membantu di Freedom Institute. Pola penyajian teks biografi komikus Indonesia yang mendunia, Ardian Syaf. Alur progresif. Kisah ini bercerita tentang Ardian Syaf, seorang komikus yang ditawari kontrak eksklusif oleh penerbit raksasa Amerika, DC Comics. Kemudian, diperkenalkan usia dan tempat dia tinggal. Ardian lulus kuliah tahun 2004 dan sempat bekerja sebagai tukang layout dan ilustrator. Sejak tahun 2005, Ardian melamar melalui web sebagai ilustrator penerbit dunia. Ardian akhirnya mendapat kontrak dari penerbit dunia dan komiknya terbit tahun 2008. Selanjutnya, dia mendapat tawaran dari DC Comics. Sampai saat ini, karyanya sudah mencapai 12 buah komik tentang superhero. Sudut pandang orang ketiga. Pada teks biografi, Septinus George, sang jenius dari Papua, ditandai dengan kata ganti orang ketiga tunggal, dia, dan nama tokoh George. Septinus George dikenal sebagai sang jenius dari Papua. Dia lahir di Manokwari pada 22 September 1986. Sejak kecil, dia sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Sudut pandang orang ketiga. Pada teks biografi, komikus Indonesia yang mendunia, Ardian Syaf, ditandai dengan kata ganti orang ketiga tunggal, dia, dan nama tokoh Ardian. Ardian Syaf, 31 tahun, sosok komikus yang rendah hati ini, memilih tinggal di kampung halamannya di Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Tulung Agung, bersama istri dan seorang anaknya. Artinya, dia tidak boleh membuat ilustrasi selain di DC Comics. Deskriptif naratif. Pada teks biografi Septinus George, sang jenius dari Papua, deskriptif naratif dikombinasikan dengan dialog, yaitu dia bertutur karena minimnya ekonomi keluarga, Oge sering tidak masuk sekolah ketika SD hingga SMP. Jarak dari rumah ke sekolah sekitar 10 km. Oge harus naik taksi atau angkutan umum dengan ongkos Rp1.500 sekali jalan. Itu berarti Rp3.000 pulang pergi, tidak bisa jajan. Untuk naik taksi saja, mama sering tidak punya uang. Kalau Ogi mau makan harus pulang ke rumah, katanya. Pada teks biografi, komikus Indonesia yang mendunia, Ardian Syaf, deskriptif naratif dikombinasikan dengan dialog, yaitu, saya enggak menyangka bisa bekerja di sebuah penerbit besar. Selanjutnya, ia dapat tawaran dari DC Comics. Ia menggarap GLA dan Titans. Ia juga menggarap komik Superman, Batman, Green Lantern, Aquaman, superhero legendaris dunia. Fokus penceritaan pada teks biografi Septinus George, sang jenius dari Papua, yaitu keberhasilan mendapat Nobel dan beasiswa kuliah. Fokus penceritaan pada teks biografi komikus Indonesia yang mendunia, Ardian Syaf, yaitu keberhasilan karir. Struktur teks biografi adalah sebagai berikut. Struktur teks biografi terdiri atas orientasi, kejadian penting, dan reorientasi.